Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah lana hikmatan wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian tahsin kita pada malam yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pengurus masjid Darul Aman yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya ada 12 orang. Ibu-ibu berapa orang? Libur 8 orang. Kayaknya yang lain puasa, buka puasa rumah. Iya. Alhamdulillah libur sekolah, jadi libur ke Padang Panjang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian tajwid dan tahsin kita. Jadi antara ilmu tajwid dengan ilmu tahsin itu saling melengkapi. Jadi tajwid yang kita pelajari yang ada di layar sekarang ini namanya tajwid, ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini dari segi teori. Ya, dari segi teori. Kemudian nanti kita membaca tahsin dari segi praktek. Jadi kita barengi antara teori dengan praktek. Setelah kita teori, kita praktek. Teori, praktek. Karena orang-orang dulu kajiannya seperti itu. Ya, langsung dipraktekkan. Sehingga mereka bisa membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan murojaah dulu. Murojaah makharijul huruf. Jauh dia. Coba cari makharijul huruf yang ada gambar. Ada sini. Oh, ini. Ya. Ini sudah kita ulang-ulang kemarin. Minggu kemarin kita sudah ulang yang huruf yang keluar dari tenggorokan. Kita sudah ulang huruf yang keluar dari lisan, lidah. Ya. Lidah. Ini sampai sini kemarin. Ya, 5 ini. Kita awali dengan huruf dhad. Huruf dhad udah kemarin ya? Udah. Berarti huruf ini lagi. Ronala. Coba diapakan? Ronala. Ya. Coba perhatikan. Nah ini huruf la dulu atau huruf ro dulu ya. Huruf ro. Ujung lidah kita, mana ujung? Ujung lidah ya. Disertai gerakan punggung lidah. Ro. Coba. Ro. Ro. Ujung lidah kita disertai dengan punggung lidah. Mana punggung? Hah? Punggung lidah yang di belakang. Ro. Kena langit-langit. Ro. Ketika
kita membaca ro, maka ujung lidah kita bergerak. Ar-ro. Coba sama-sama. Ar-ro. 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 Nah, kena langit. Langit. Na ya juga. Na. 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 Ujung lidah kita dengan gusi gigi sebelah atas. Gusi ujung lidah mengenai gusi kita sebelah atas. Anna. Coba. Anna. Anna. Dia tetap kena langit-langit sedikit. Ya. Itu nanti perbedaan antara ro dengan na. Apalagi nanti dengan la. Ya. Jadi ketika kita membaca illalladzi la dia tidak kena gusi, ya. La. Ini langit-langit kita kena di sini aja la. La. Ya. Nanti itulah perbedaan antara nun dengan lam. Ya. Nun dengan lam. Ketika kita membaca illalladzi, kalau betul tempat keluar hurufnya, maka dia akan terdengar la. Tapi kalau enggak, innallazi. Apa artinya innallazi? Sesungguhnya orang-orang, ya kan? Seperti itu. Kalau illa artinya kecuali. Umpamanya sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa orang keluar kerugian itu? Kalau kita baca inna, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal berarti orang yang merugi itu orang beriman dan amal soleh. Tapi kalau kita baca illa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka itulah fungsi kita, gunanya kita mempelajari makharijul huruf. Bisa nanti kita membedakan antara na dengan la. Ya, na kena gusi gigi kita sebelah atas. Tapi kalau la tidak, dekat dengan ujung lidah, pinggir, agak pinggir dia. Awal pinggir lidah menuju langit-langit. Allah. Coba praktekkan Allah. Allah. Ar-ra. Anna. 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 Allah. Allah. Nah, nun agak ke kanan dikit. La tengah-tengah dia. Anna. Allah. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Udah tepat? Tidak? Belum? Nah, nanti silakan praktek ya di rumah. Ya, kalau ada cermin, berkaca kita depan cermin, buka besar-besar. Nah, kita aja ya di rumah. Jangan nanti ditengok anak ngapa mak turun kan? Ya, nah, seperti itu. Oke? Ya, ini. Ya. Ro, na, la. Nah, kalau di sini dia sama. Ya, tidak dijelaskan. Ya, Ibu-ibu. Nah, kita sudah meroja yang ini. Ya. Yang menjadi tolak ukurnya adalah ujung lidah kita. Ujung lidah. Apakah dia kena gusi gigi kita sebelah atas? Apakah dia kena awal pinggir lidah, kena langit-langit dan lain sebagainya.
Nah, ro, na, la. Ro, na, la. Jadi ingat-ingat aja posisinya. Sini qaf, kaf, jim, sya, ya. Di sini yang tersindir adalah dhad. Ya, dha. Ya, ro, na, la dia pinggir lidah. Oke? Kita lanjut. Ini 3 huruf ini, ya. Nah, kita meroja yang ini tadi, yang ini habis itu selesai. Ya. Insyaallah kita meroja lagi minggu depan yang ini. Ya. Ta. Coba ta. Ta. Ujung lidah. Ujung lidah kita dengan pangkal 2 gigi seri yang di atas. Ya, ujung lidah dengan pangkal 2 gigi seri yang di atas. Coba lihat gambarnya. Ya, coba ta, ta, ta. Kena gigi kita seri atas. Ta, 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 ta. Da, da. Masih di posisi yang sama. Ya. Ta, 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 da, to, to, to. Nah, cuman nanti membedakan adalah sifatnya. Ta, da, to. Sama, dia ujung lidah kita kena gigi sini. Hah? Kena, jangan menempel. Kalau menempel, fa. Tapi kena ya, ta, ta, ta. Ya. Kalau menempel beda. Al-ta, al-da. Tapi dia kena. Ta, da, to. Ta, da, to. Ta, da, to. Jadi yang tengah-tengah ro, na, la, ta, da dengan to. Ya. Ta, da dengan to. Ada pertanyaan? Dan sampai sini? Berarti 6, ya. Itulah nanti ada dia idgham. Ma idgham mutajanisain, mutaqaribain dan mutamathilain. Ya, nanti kita pelajari. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Imam. Bayyit. Ya. Ya, oke. Huruf ta dia tidak keluar desis. Jadi selama ini kita membaca h. Ya, h. Tetapi tidak seperti itu dalam cara pembacaan. Cara pembacaannya dia terdengar kita aja. At. Ketika ta itu berharakat sukun. Yang terdengar kita aja. Atau mungkin kawan kita di samping. At. Jadi ketika kita jadi imam, ya, kita membaca yang di situ ada huruf ta sukun. Ta sukun. Jadi jangan membaca apa contohnya? At dalam Quran. Nah, contohnya apa dalam Quran? Yang ta sukun. Coba kita cari aja. Nah, ini di surat Al-Qari'ah.
فأما من ثقلت. Jangan dibaca فأما من ثقلت. Ya, banyak membaca sakulat. Berarti keluar desis banyak. Desis itu yang seperti ban kempes. Jadi tidak seperti itu. Ya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ. Ya. Sama kita membaca إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Ya. Keluarkan dulu. Kemudian yang kaf, ketika kaf dia terdengar suara ak. Ya. Allahu akbar. Karena itu nanti sifat dari huruf kaf. Ya. Terdengar ya. Cuman yang terdengar itu kita aja. Allahu akbar. Ya, seperti itu. Ada. Nah, jangan sampai terdengar suara ya. Saya dulu membaca ta itu seperti itu dulu. Setelah saya baca Quran di depan guru saya di Mesir. Saya baca fa amma man thaqulat. Apa yang baca kok? Salah. Nah, maka mulai disalahkan. Saya belajar fa amma man thaqulat. Seperti itu. Ya. Nanti kita pelajari di sifat huruf. Ya. Apa kita pelajari malam ini sifat huruf? Boleh. Ya. Udah paham ya? Nih. Jadi setelah kita mempelajari makharij, tempat keluar huruf, kita pelajari lagi sifat-sifat huruf. Jadi semua huruf hijaiyah dia mempunyai sifat. Ya. Semua huruf hijaiyah dia mempunyai sifat. Ya, sifat itu secara bahasa sesuatu yang melekat pada sesuatu. Umpamanya, ya, seorang laki-laki, ya, umpamanya kita namakan si fulan, dia pasti mempunyai sifat. Mungkin dia sifatnya sombong atau rajin dan lain sebagainya. Ya, sedangkan menurut istilah karakter yang baru akan muncul setelah huruf tersebut dikeluarkan dari makhrajnya. Jadi sifat-sifat huruf ini akan muncul setelah huruf itu dikeluarkan dari makhrajnya. Makanya kita belajar makhraj dulu baru mempelajari sifat. Tidak boleh kita mempelajari sifat dulu baru makhraj. Terbalik. Ya, terbalik. Sama halnya seperti kita mempelajari rukun iman dulu baru rukun Islam. Maka sifat ini adalah karakter yang baru muncul setelah kita mengeluarkan huruf itu dari makhrajnya. Kita lanjut aja macam-macam sifat huruf. Ya. Yang pertama ada sifat lazim. Ya, lazim sifatnya. Sifat yang konsisten menetap pada huruf tersebut dan tidak akan pernah berubah. Nah, ini sifat lazim namanya. Ya. Memang tidak pernah akan berubah. Nah, contohnya nanti huruf hamzah, a. Maka seperti itu sifatnya memang seperti itu. Nanti tidak berubah dia ke a. Jadi tetap
Maka ada namanya sifat lazim. Ya, kita sering mengucapkan kata lazim. Lazim itu yang memang seperti itu, tidak boleh berubah dan tidak akan berubah. Sifat lazim itu dibagi menjadi dua bagian. Jadi yang pertama tadi sifat lazim, ya, karakter yang ada pada huruf tersebut dan tidak akan pernah berubah. Sifat itu yang lazim itu, ini sifat yang lazim, ini yang perlu. Sifat yang lazim itu ada 10. Ya, yang pertama jahar. Jahar apa itu jahar? Nah, jahar itu mengalir suara kita. Tapi kalau hamas, jahar ini tertekan. Kalau hamas baru mengalir. Kita contohkan. Nanti ada beberapa hurufnya. Ya, kita contohkan huruf sin. Ya, sin. Ya, sin ini salah satu huruf hamas. Hamas itu huruf yang mengalir suara kita. S. Apa contohnya? Mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Maka kenapa seperti itu cara bacanya? Karena dia sifat lazim pada sin. Namanya hamas. Hamas itu mengalir suara kita. S. Apanya? Suara kita. S, F, Tapi kalau jahar dia tertekan. Contohnya huruf jim, ad. Semua huruf qalqalah dia jahar. Ya, tidak boleh kita alirkan. Atau auto. Maka itu namanya sifat lazim. Mari kita praktekkan. Ya, silakan buka. Ini harus satu-satu, ya, Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita belajar jahar dan hamas. Ya, karena lama kita mempelajari sifat huruf ini. Silakan dibuka. Surat Wat-Tin. Wat-Tin. Nah, silakan yang mau mencoba. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, jelaskan tasdid dari za-nya, Pak. Wat-tini waz-zaitun.
Tapi jangan terdengar wazaitun, tapi tun. Ya. Wa turi sinin. Fi-nya lebih panjang kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim, qafnya. Taqwim. Kolanya taqwim. Radad. فلهم أجر بأحكم الحاكمين. Ya. Jadi di sini dapat kita membedakan mana huruf jahar dan hamas. Saya lupa ya. Huruf-huruf hamas dulu. Ya. Ini jahar lawannya, ini silang ini lawan ya. Hamas. Huruf hamas itu dapat kita hafal fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Mungkin bisa huruf hamas. Ha huruf hamas. Tha huruf hamas. Ha huruf hamas. Shin huruf hamas. Kha huruf hamas. Apa lagi? Syakhsun. Sad huruf hamas. Sin huruf hamas. Kaf huruf hamas. Ta huruf hamas. Ada berapa? Fa, ha, tha, ha. Shin, kha, sad. Sin, kaf dan ta. Ada 10? Ya. 10 ini adalah huruf hamas. Baqiyul huruf, huruf yang sisanya itu adalah huruf jahar. Seperti ain. Apa lagi?
Ghain termasuk tadi? Huruf hamas? Ghain, enggak kan? Kaf termasuk? Masuk. Ta, seluruh huruf qalqalah. Ta, qaf, ba, jim, dal. Huruf apa lagi? Huruf mim, huruf nun. Semua huruf yang 10 tadi. Selain itu. Dah, saya ulang, Bapak. Huruf hamas, saya ulang. Huruf hamas itu ada 10. Ya. Kalau kita menghafal, fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Sakat. Dah hafal? Ibu-ibu di belakang dah? Belum? Fahathahu syakhsun sakat. Nah, kita catat aja. Di ini huruf hamas. 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 Sebenarnya bacanya hams. Kalau orang Indonesia biasanya kalau hams, hamas. Ya, hamas. Ada 10 fa. Huruf fa. Fa, ha, sin, ha besar, shin, kha, sad, sin, kaf dan ta. Nah, ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sakat. Kita contohkan fa. Apa contohnya? Qad f. Ya. Qad f. Lahal mu qad af lahal mu'minun. Ya. Huruf fa. Ya. Sifat ini dia akan jelas ketika hurufnya berharakat sukun. Ya. Ketika berharakat sukun. Maka sifat huruf itu ketika mereka ini berharakat sukun. Qad f ya. Dia mengalir. Coba kita bedakan dengan dal. Dal apa harakatnya? Sukun. Dia hamas atau jahar? Ya, ini lawannya jahar. Ada dal di atas? Tidak. Berarti dia jahar. Jangan qad, tapi qad aflahal mu. Apa di sini huruf hamzah. Nah, hamas hamzah. Ya. Dia hamas atau jahar? Jahar. Ada di atas? Tidak.
maka dia terhenti. Qad aflahal mu'minun. Kita contohkan. Kita bedakan mana dia hamas dan jahar. Ya. Ketika tadi Bapak, siapa nama Bapak? Pak John membaca apa di situ? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Huruf apa situ? Ada huruf ha. Ha termasuk. Berarti dia hamas, mengalir. Ya, saya ulang. Ya, hamas itu adalah, ya, dalam bahasa Arabnya jariyanun nafs indan nutqi bil hurufil hamas. Jadi mengalir nafas kita. Ya, saya ulang, mengalir nafas. Kalau tadi suara salah, ya, kita perbaiki. Jariyanun nafs indan nutqi bi. Ya, mengalir nafas kita. Jadi qad aflahal mu'minun. Ya. Sama dengan laqad khalaqnal insana fi jangan kita tahan. Ahsanitaq. Qaf baru dia jahar. Ya, baru jahar. Lanjut. Summa radad. Dal termasuk hamas atau jahar? Jahar. Asfala safilin. Silakan ibu-ibu. Ibu-ibu lagi praktek. Rajim, cim, cim, jim, jim, jim. Ya. Rahim, jangan rahim, rahim. Zanya itu berapa huruf di situ? Ada dua. Yang pertama zanya sukun. Yang kedua zanya harkatnya fathah. Jadi wattini wazzaitun. Zaitun berarti dia ada hamasnya di sana. Wattini wazzaitun. Zaitun, tun. Ya. Sinin. Sana.
Ya, seperti itu. Jadi mana dia huruf hamas, maka dibaca jaryanun nafs, mengalir nafas kita. Ketika dia hurufnya jahar, maka kita baca tertahan. Nah, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Coba perhatikan mamnun termasuk mim. Huruf amas atau jahar? Mim. Jahar. Ajrun ghairu mamnun. Ya. Saya ulang, huruf hamas ada 10. Fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Ya, kita break sebentar. Insyaallah kita akan sambung setelah salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.